Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak akan mencoba menjelaskan bab 5. Jadi bab 5 ini aplikasi hukum pertama untuk proses aliran. Hukum pertama ini tentu saja hukum pertama termodinamika. Kalau hukum pertama termodinamika, bunyi hukum termodinamika pengertiannya mungkin energi tidak bisa dirubah, tidak bisa dibuang, tidak bisa dibuat gitu ya, tapi bisa berubah-ubah bentuk. Tapi sebenarnya hukum pertama termodinamika, kalau persamaan matematisnya itu Q itu adalah kalor, delta E itulah perubahan energi, kemudian W itu adalah kerja. Nah, jadi pengertiannya kalau kita berbicara sistem ya, volume control itu sistem ya. Jadi kalau ada kalor yang ditambahkan ke dalam sistem, kemudian sistem itu melakukan kerja itu adalah W ya, maka akan terjadi perubahan energi. Nah, itu pengertian sebenarnya ya. Jadi perubahan energi itu adalah delta E, Q itu adalah kalor, W itu adalah kerja. Jadi kalau Q dimasukkan ke dalam sistem artinya Q-nya positif. Kalau kerja dilakukan oleh sistem artinya kerja itu keluar ya, keluar sistem ya, artinya negatif ya. Jadi Q minus E sama dengan delta E. Jadi apabila, Pak ulangi ya, apabila ada kalor yang ditambahkan dalam sistem, kemudian sistem itu melakukan kerja, maka akan terjadi perubahan energi. Delta E akan sama dengan Q positif ya karena masuk, minus W. W-nya itu adalah kerja. Nah, kalau untuk zat murni, energi menunjukkan bentuk seluruh penyimpanan energi dalam sistem ya. Tentu saja energi dalam sistem itu ada energi kinetik, ada energi potensial, kemudian ada energi dalam. Apa itu energi dalamnya itu? Energi yang disimpan dalam molekul dalam satu zat. Jadi totalnya kalau Q, kalor itu adalah delta EK, perubahan energi kinetik, ditambah perubahan energi potensial, kemudian ditambah perubahan energi dalam, ditambah dengan kerja. Nah, itu kalor. Di dalam 5.1 itu, gambar 51 adalah proses aliran meliputi interaksi kerja dan panas. Kalau kerja, apabila perpindahan massa melalui batas sistem disebut sebagai sistem terbuka. Ya, kita sudah belajar di bab terdahulu. Ada 3 sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka, sistem tertutup, kemudian sistem terisolasi penuh. Apa bedanya? Mudah diingat. Kalau sistem terbuka artinya ada aliran massa. Ingat ya, kuncinya massa. Apalagi kalor ya, massa aja lewat, apalagi kalor ya. Ada aliran massa yang melewati batas sistem. Kalau sistemnya tertutup, hanya kalor saja yang bisa. Nah, sedangkan massanya tidak bisa. Nah, itu perubahannya ya. Kalau dia terisolasi, ya kalor dan massa tidak bisa keluar dan masuk ke sistem ya. Nah, ini contoh gambar 5.1 adalah proses aliran steady meliputi interaksi kerja dan panas, kalor ya. Di mana uap masuk pada tekanan tinggi. Nah, tekanan tinggi ini bisa menggerakkan rotor turbin itu ya. Nah, kemudian ketika tekanan tinggi menggerakkan rotor, tekanan itu akan berubah menjadi energi kerja ya, jadi berubah jadi kerja ya. Memutarkan rotor berubah jadi kerja. Tentu saja tekanannya keluar menjadi tekanan rendah. Nah, itu melalui mana? Melalui pipa pembuangan. Apa itu proses aliran steady? Nah, kalau andai kata ya, kalau fluida itu mengalir melalui volume kontrol tertentu, ya bisa saja pipa atau pompa atau kompresor ya. Nah, di dalam koordinat volume kontrol itu dia akan propertinya itu akan bervariasi terhadap
waktu. Jadi kalau suatu laju aliran massa dan energi itu di dalam permukaan kontrol itu berubah terhadap waktu, maka kalau laju aliran massanya berubah terhadap waktu, kemudian energinya juga berubah terhadap waktu, maka massa dan energi dalam kolom kontrol itu juga akan berubah terhadap waktu. Nah, biasanya ya terdapat laju aliran massa dan energi yang konstan ya, terdapat pada suatu titik ya, melalui volume permukaan dan volume kontrol itu ya. Nah, dia akan beberapa waktu itu akan mencapai keadaan steady. Apa itu keadaan steady? Keadaan steady. Keadaan steady itu artinya keadaan yang invarian terhadap waktu. Invarian, ya. Bukan varian ya, invarian terhadap waktu. Tadi tidak terjadi perubahan massa dan energi pada waktu itu ya. Nah, itu adalah aliran steady. Nah, di dalam aliran steady tentu saja terjadi kesetimbangan massa dan kesetimbangan energi. Nah, perhatikan ya di dalam gambar 5.2 ini. Gambar 5.2 ini ada flow, ada aliran masuk, flow in ya di situ ya. Kemudian aliran masuk itu dilambangkan dengan W, laju aliran massa, kilogram per detik. Jadi massa per detik itu namanya laju aliran massa ya, massa per detik. Ada di beberapa buku dia menggunakan M dot. M itu melambangkan massa, ada dot. Dot itu artinya titik di atas ya. M dot artinya laju aliran massa. Di buku ini menggunakan W kecil ya, laju aliran massa. Sama saja, tapi kita harus mengerti maksud dan penulisan dari lambang W ini ya, W atau M dot itu ya. Kemudian A besar itu adalah penampang dari stream. Ya kalau penampang 2 dimensi ya. Panjang kali lebar. Tergantung kalau pipa, ya luas penampang pipa ya, PR kuadrat. Kemudian kalau ada aliran masuk pasti ada tekanan ya. Berapa kuat ya tekanannya itu ya. Nah, kalau di lambang aliran masuk adalah P1, kalau di lambang kanan keluar adalah P2 gitu ya, dan seterusnya ya. Kalau ada masuknya 2, P1, P2. Outputnya 3, P1, P3, P4, P5 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada U1, U2 energi dalam spesifik. Nah, lambangnya joule per kilogram. Kemudian kalau kita membahas kalor, nanti kita ketemu dengan H ya. H itu entalpi, joule per kilogram juga energi dalam spesifik ya. Satuannya joule per kilogram. Nanti di bab 5 ini ketemu ya. Bahas energi. Nah, kalau U1, U2 energi dalam spesifik, P besar itu adalah kecepatan dilambangkannya ya. Kemudian P1 V kecil itu adalah volume spesifiknya. Volume spesifik artinya meter kubik per kilogram. Kalau density kebalikan ya, kilogram per meter kubik, artinya kerapatan. Ya, kita harus ingat properti itu ya. Kemudian Z1, Z2 itu adalah ketinggian di atas datum. Di atas datum, nah datum itu adalah batas yang akan kita ukur pengaruh sistemnya. Itu kalau Pak artikan ya. Datum itu titik titik yang akan kita ukur pengaruhnya gitu ya. Contohnya kalau bumi ketinggian H1 misalnya, tinggi pohon ya. Nah, bumi itu ya adalah datumnya. Nah, seperti itu ya artiannya. Z1, Z2 ketinggian atas datum, satuannya M. dQ per dt itu laju total perpindahan panas. Kalau ada dQ diferensial ya, artinya adalah perubahan di situ ya. Perubahan terhadap apa? Bisa saja perubahan terhadap waktu. Atau dQ per dP artinya perubahan kalor terhadap perubahan kecepatan seperti itu ya. Sedangkan T itu sendiri adalah waktu dalam detik. Kalau subscript 1 dan 2 itu artinya menunjukkan bagian masuk dan keluar. Nah, kemudian ada kesetimbangan massa. Perhatikan kesetimbangan massa. Kesetimbangan massa itu artinya seimbang. W1 sama dengan W2. Apa tadi W1, W2?
W1, W2 itu laju aliran massa. Laju aliran massa 1, laju aliran massa 2. Satuannya apa tadi? Kilogram per detik gitu ya. Nah, ini. Oke, di sini. Nah, saya tutup deh. Kemudian A1, A2, A1 adalah luas penampang dikali dengan kecepatan dibagi dengan P1. Ya, itu adalah turunannya saja ya, turunannya saja massa. Laju aliran massa. Nah, kalau laju aliran massa luas penampang dikali dengan kecepatan dibagi dengan volume. Kemudian keseimbangan energi. Ya, kalau massanya seimbang, energinya juga akan seimbang. W1, E1 itu energi, P1 adalah tekanan, P1 kecil adalah volume, ya, volume spesifik. Ini bisa saja. Nah, kalau persamaan energi dalam aliran steady, kita menggunakan 5.7. Nah, di situ ada properti H ya, entalpi. H1, H2 itu entalpi ya, bukan ketinggian. Ketinggian digunakan lambang Z ya, Z1, Z2, datum. Nah, karena W1 ada sama dengan W2, maka W sama dengan W1 sama dengan W2 dm per dt. Perubahan massa terhadap perubahan waktu. Sehingga dapatlah persamaan 5.8 1 plus P1 kuadrat per 2 plus Z1 kali gravitasi dQ per dm kalor per massa sama dengan H2 P2 kuadrat per 2 Z2 kali gravitasi dW per dm. Nah, kalau ada masuk kalor maka dia akan berubah menjadi kerja. Itu dia maksudnya. Nah, kemudian gambar titik 3 adalah proses aliran steady dalam dua stream. Dua stream itu artinya ada yang masuk, ada yang keluar. Dua masuk, dua keluar. Sama saja. Lihat ya, perhatikan W1, W2, W3 sama dengan W3, W4. Nanti kalau nanti kalian belajar bertemu di semester 4 ya. Ada ini sama dengan Kirchhoff ya, kalau aplikasikan mudah ya. Arus masuk total arus masuk sama dengan total arus keluar. Nah, ini seimbang. Pokoknya pengertian seimbang massa ya seperti itu ya. Kemudian juga keseimbangan energi juga seperti itu. Energi masuk, energi keluar. Baik itu energinya berupa kalor, walaupun dia keluar berupa kerja ya, tapi energinya akan seimbang. Nah, itu persamaan 5.10. Perhatikan, kalau seimbang energi dQ per dt, perubahan kalor terhadap perubahan waktu akan W outputnya akan berubah menjadi kerja ya, W3 dW per dt. Gitu juga sebaliknya. Kalau 5.4 ini contoh proses aliran steady. Proses aliran steady ini melalui nozzle ya. Apa itu nozzle? Ya, nozzle itu mengurangi volume, mengurangi volume ya, sehingga meningkatkan kecepatan ya. Mengurangi volume sehingga meningkatkan kecepatan tanpa mengurangi tekanan. Nah, seperti itu ya. Kalau dia kompresor, dia meningkatkan tekanan. Pompa juga meningkatkan tekanan ya. Kalau meningkatkan tekanan juga, tapi massanya tidak berubah. Kalau turtle ekspansi ya. Jadi dia menurunkan tekanan, kecepatannya juga tidak berubah, kecepatannya sama. Nah, 5.12 ini adalah perubahan energi potensial sama dengan 0. Nah, ini bisa kalian baca. Nah, ini 5.42 piranti throttling ya, katup penghambat. Bisa kalian pahami. Tapi intinya adalah keseimbangan energi dan keseimbangan massa. Jadi dia menunjukkan bisa diukur ya, aliran masuk dan aliran keluarnya. Sama saja kalau H1 adalah entalpi 1, P1 adalah volumenya gitu ya, dibagi 2 sama dengan H2 P2 dibagi 2. Sehingga nanti kecepatan pipa akan sama dengan H1 H2. Kalau dicoret ya kecepatannya sama ya.
kecepatan sama itu karena kecil ya, dapat diabaikan. Nah, sini penukar panas exchanger. Nah, exchanger juga lihat, perhatikan rumusnya sama saja ya. Dia berbicara tentang entalpi atau energi ya, energi spesifik ya, dikali dengan laju aliran massa W. Sama saja, sisi kiri rumusnya sama dengan sisi kanan. Kondenser uap. Contoh kondenser uap, energi masuk, energi keluar itu sama. Energi masuk itu artinya kalau aliran masuk kondensor ya, kita tahu kondensor itu dia fungsinya untuk merubah gas menjadi liquid ya. Gas yang mempunyai kalornya dilepaskan sehingga dia berubah menjadi liquid. Nah, itu pengertian kondensor ya. Aplikasi kondensor itu di mana? Aplikasi kondensor di mesin air conditioning. Nah, itu yang paling mudah. Air conditioning lagi. Ya karena mesin kalor. Jadi di kondensor yang mana? Bagian mana? Kondensor itu bagian luar ruangan yang menghembuskan hawa panas. Hawa panasnya dapat dari mana? Dapat dari luar ruangan. Dapat dari dalam ruangan. Nah, dalam ruangan itu bukan menghembuskan dingin, tapi menyerap kalor. Nah, kalau di dalam evaporator itu berupa liquid bertekanan rendah. Nah, kita ketahui ya, sifat dari fluida bertekanan rendah ketika diberikan kalor, maka dia akan berubah menjadi uap ya. Mudah sekali dia akan menguap ya. Contohnya di mana? Contohnya kalau kita naik gunung, kita masak air untuk buat kopi, kedinginan naik gunung kita bikin kopi. Tidak harus sampai 100 derajat, dia sudah mendidih. Nah, itu ya. Tapi kalau uap kemudian setelah berubah menjadi liquid di evaporator bagian dalam, berubah menjadi gas, menyerap kalor ya. Kemudian dinaikkan tekanannya oleh kompresor. Jadi gas bertekanan tinggi, kemudian kalornya dilepaskan ke lingkungan. Makanya gas bertekanan tinggi ketika dilepaskan ke lingkungan, dia akan berubah menjadi liquid, cairan bertekanan tinggi. Nah, cairan bertekanan tinggi diturunkan lagi tekanannya melalui ekspansi atau turtle ya, penghambat ya. Sehingga dia berubah menjadi liquid bertekanan rendah untuk bisa menyerap kalor di evaporator. Begitu seterusnya ya. Nah, rumusnya sama. W kondensor, W kecil itu ya, kali H1 akan sama dengan W pada 3, W pada titik 2 dikali dengan H2. Sama dengan W kondensor H3 plus W titik 3, W titik berapa ya? Sorry. W titik 1 dikali H4. W titik W sistem ya, W sistem ya. Kerja sistem ya dikali dengan H4 ya, sorry. Tapi seperti itu ya intinya ya. Jadi titik masuk entalpi titik 1 bisa kita ukur berapa kalornya ya pada disebandingkan dengan kalor pada W2, kalor pada 4 gitu ya, kalor pada 3. Nah, perhatikan juga kalau titik 1 ini dia berupa pipa ya. Ini berupa cup and cup ya. Pipa dalam pipa. Nah, kemudian WS2 pada 2 ini ya dengan 4 ini ya, dia tidak dia sejalur ya, 2 dan 4. Kalau masuknya 2 dia akan keluar pada 4 gitu ya. Kemudian kalau di kondensor pada titik 1 dia akan keluar pada 3. Nah, itu lain saluran ya, tapi dia heat exchanger ya. Dia menyerap kalor pipa dalam pipa. Ini aplikasinya kalau di Pertamina ya di chiller ya, water chiller ya. Untuk chiller itu didinginkan.
Ya, kalau pembuangan kalor ini, calling water out ini ya, calling water out ini, dia ini sudah mengandung kalor ya, menyerap menyerap dari exhaust system ini, exhaust steam ini, steam uap ini. Maka kalor ini dibuang. Dibuangnya berupa apa? Bisa jadi water cool condenser ya. Ada air yang diuraikan, dijatuhkan kemudian dikipas pakai fan ya, kipas angin ya. Kemudian di superheat uap. Nah, ini fungsinya sama sebenarnya dengan kondenser uap. Dia ini menurunkan kalor. Nah, ini nggak sengaja udah 20 menit. Ya, ini bab mudah ini ya. Tinggal kita mau membaca dan memahami. Dan cari apa itu. Misalnya Q itu apa, W itu apa, H itu apa ya. Kemudian ditulis di kertas. Nanti kita akan memahami sendiri. Ya Pak Rasa itu ya, silakan dilanjutkan membacanya. Kemudian di sini ada contoh soal, mudah. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, seperti biasa kita lewat grup ya, WA grup. Oke, Pak Rasa cukup ya. Pak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.